Kenapa kok Telkom mau berinvestasi besar di GoTo misalnya? Karena konflik interest ini, misalkan GoTo ini kan salah satu komisarisnya adalah Boy Thohir ya. Nah, apakah konflik interest ini tidak dibahas di Bursa Efek? Pastinya kan dibahas ya. Mungkin tapi melihatnya ya ini kan entity antara Telkom dengan GoTo ya. Dana Telkom amblas di GoTo ya. Nah ini GoTo ini adalah sebuah grup ya. Ini antara merger. Gojek, GoPay dan banyak sekali ya. Kemudian dengan Tokopedia juga, dan memang secara bisnis ini mempunyai peluang yang cukup visible ya. Memang tidak heran kalau seandainya Telkom ikut berinvestasi begitu. Ini bisa dijelaskan Bang Matur apa yang Bang Matur ketahui ini tentang GoTo dan apa yang terjadi gitu, dan seperti apa gitu ya. Silakan Bang. Ya, jadi ini kan yang sedang dibahas ini kan adalah unrealized loss dari Telkom BUMN kita Merah Putih yang kerugiannya itu mencapai 881 miliar ya. Ya, itu kita harus definisikan dengan jelas dulu. Ini kerugian yang sudah direalisasikan atau kerugian yang belum terrealisasi. Ya. Nah, ini kan kita tahu dari laporan BPK ini disebutkan sebagai unrealized loss. Jadi ini adalah kerugian yang disebabkan asetnya Telkom di salah satu startup besar yaitu GoTo itu mengalami Wah, freeze lagi. Ya penurunan yang tajam. Apa, Bro? Freeze lagi, Pak. Nih baru ada. Oh, Beberapa. ada lagi ya sekarang ya? Ada lagi. Ya. Ini nggak begitu banyak nih. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat bagaimana ya ini waktu awal-awal IPO-nya GoTo ya yang dinyatakan GoTo ini IPO tanggal 11 April 2022. Berarti ini baru sebulan lalu ya. Nah, ini ternyata kapitalisasi pasar IPO ini adalah dia yang ketiga terbesar. Yang pertama BCA, yang kedua kalau saya tidak salah adalah BRI ya. Kalau sekarang di bulan posisi sekarang yang kita lihat ini ada satu data yang kita ambil dari menurut saya mungkin kata data ya, ada 5 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia ya. Di Bursa Efek ini ada 5. GoTo itu termasuk yang 5 besar ini, meskipun dia turun dia masih termasuk yang tertinggi. Jadi ini memang market kapitalisasinya besar ya. Tetapi kita lihat periode April yang warna ini gelap ini adalah April, yang warna merah ini adalah Mei. Memang emiten-emiten terbesar ini mengalami penurunan ya. Nah, kita lihat penurunan paling tajam terjadi di GoTo. Ya, ini memang pertanyaan menariknya adalah kenapa dengan kinerjanya GoTo ya. GoTo ini kan perusahaan holdingnya antara Gojek dengan Tokopedia gitu ya. Gojek sendiri kan sudah unicorn ya, Tokopedia juga unicorn. Ini adalah double unicorn ya, yang sebetulnya luar biasa. Tetapi kalau dalam konteks ini, waduh, ini mengalami satu penurunan gitu loh. Ya, banyak orang mengatakan ini kan sebetulnya mekanisme pasar aja, jadi tidak terkait dengan kinerja perusahaan ya. Tetapi kalau memang jatuhnya surut begini, wah ini memang satu petanda dalam perusahaan GoTo ini sedang tidak baik-baik gitu. Nah, saya ingin mengatakan pertama mengklarifikasi, mendudukan posisi unrealized loss ini sebagai memang ini belum terrealisasi. Tetapi unrealized loss ini adalah potensi kerugiannya itu sudah 50% itu. Resiko kerugiannya sudah 50%. 50% dalam arti apa? Kalau seandainya GoTo in the long run ya ternyata trennya terus turun, ya berarti asetnya Telkom juga betul-betul turun gitu.
Dan saya melihat ini memang teman-teman mengatakan di sosmed ini ada konflik interest. Kenapa kok Telkom mau berinvestasi besar di GoTo misalkan? Karena ya konflik interest ini misalkan GoTo ini kan salah satu komisarisnya adalah Boy Thohir ya. Ini kan kakaknya ya dari Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini kan Menteri BUMN di mana Telkom ini salah satu BUMN yang dia tangani kan. Nah, apakah konflik interest ini tidak dibahas di Bursa Efek? Pastinya kan dibahas ya. Mungkin tapi melihatnya ya ini kan entity antara Telkom dengan GoTo ya, di mana tidak direct ya. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dianggap tidak punya kendali penuh terhadap Telkom misalkan. Sebenarnya enggak juga ya. Kalau kita tahu skemanya BUMN ini, BUMN itu dikendalikan penuh oleh negara, dan negara ya melalui keterwakilan di komisarisnya itu menunjuk orang-orang yang dikehendakinya untuk duduk di BUMN itu sebagai komisaris. Nah, BUMN itu komisaris itulah yang kemudian bisa punya pengaruh besar ya terhadap perusahaan, yaitu bisa mempengaruhi direksi untuk melakukan satu tindakan A, B, dan C. Tapi saya kira marilah kita berikan kesempatan buat aparat hukum ya untuk menelitinya ya, untuk menyelidikinya apa betul ada konflik kepentingan di sini. Jadi sebetulnya di atas kertas kinerja GoTo memang sudah tidak baik, tetapi kenapa Telkom sebagai BUMN ini malah tetap berinvestasi di situ? Itu misalkan satu analisis ya yang bisa dieksplorasi oleh teman-teman aparat hukum gitu. Tapi memang saya kira Telkom sebagai satu BUMN yang menempatkan asetnya di GoTo memang layak waspada terhadap bagaimana perkembangan sahamnya GoTo ini. Ya, kita hari ini cukup berbesar hati karena ternyata sahamnya GoTo ya mengalami kenaikan. Jadi kerugiannya Telkom ini tidak terlalu seperti yang dilaporkan oleh BPK ya, 881 miliar ya. Tetapi kalau kita lihat dari IPO awal ya harga sahamnya masih di bawah harga IPO saham awal dia diluncurkan gitu. Jadi artinya kalau Telkom membelinya di awal itu ya Telkom masih mengalami kerugian, tetapi tidak sebesar kemarin ya yang dilaporkan. Saya kira itu, Bro. Mungkin juga ini Bang, apa tadi kan sempat dimention kakaknya Menteri BUMN ya, Boy Thohir ya, yang ada di GoTo. Tapi juga kan jangan lupa juga sih, Kak, saya ngelihatnya pendiri Gojek juga kan masuk dalam kabinet. Menteri Nadiem Makarim. Ini kan juga perlu juga kita membaca ini, maksudnya apakah ada juga dagang apa ya istilahnya, kewenangan ya atau apalah insider apa tuh pengaruh ya, yang kemudian akhirnya semakin memuluskan gitu loh untuk Telkomsel sampai kan bisa nanti di benchmark ya, apakah Telkomsel pernah melakukan hal yang sejenis gitu dengan jumlah kan yang cukup besar ya, sampai 6,8 triliun ya, jumlah yang tidak sedikit sebetulnya dalam transaksi ini, bisnis ini. Gimana, Pak? Ya, saya kira kalau masalah konflik interest memang harus ada buktinya ya. Jadi hubungan darah itu belum tentu juga ada konflik interest kalau tidak ada bukti. Makanya saya katakan tadi, biarkan aparat hukum yang bertugas untuk meneliti ini ya. BPK ya, BPKP juga sudah mengingatkan Telkom untuk berhati-hati terhadap kepemilikannya di GoTo, karena memang ini kinerja sahamnya sangat buruk ya. Dan saya kira ini sangat buruknya ini bukan hanya sekedar mekanisme pasar ya, tetapi memang harus kita lihat bagaimana sebenarnya internal perusahaan GoTo itu sendiri gitu. Apakah memang orang tidak lagi percaya menggunakan Tokopedia ataupun Gojek misalkan, sehingga orang akhirnya loss of confidence terhadap sahamnya GoTo gitu. Nah, ini pertanyaannya kan berarti tidak ada kreativitas, tidak ada ekspansi dalam perusahaan. Nah, ini menurut saya yang perlu diteliti ya, perlu di warning ya kepada para BUMN, di mana di situ adalah aset rakyat gitu ya.
Jangan sampai kerugiannya menjadi nyata ya karena salah menempatkan aset negara itu kepada perusahaan-perusahaan yang tidak berkinerja baik begitu. Termasuk tidak ada riset gitu ya. Apakah tidak ada riset dalam menempatkan dana itu kan, dana yang jumlahnya tidak sedikit? Ya, saya kira memang keputusan besar itu harus penuh dengan banyak pertimbangan gitu ya. Nah, kalau pertimbangan kemudian dominannya adalah faktor ada tekanan dari pihak BUMN untuk memaksa Telkom berinvestasi di situ, nah saya kira itu bisa jadi pintu masuk konflik kepentingan itu. Oke, ini saya kira sudah cukup jelas ya. Ya, betul.